Bagaimanapun tetap harus tetap jalan pokoknya, mau bagaimana, mau ada hujan, mau ada panas apa, tetap hajar aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun rekan-rekan outlet berada. Alhamdulillah kita ketemu di hari ini di episode yang sangat-sangat spesial, karena hari ini adalah episode pertama dari Opurita, cerita outlet, Cerita kita semua. Mantap. Oke, alhamdulillah kita untuk episode pertama ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Ya. yang pegang Tanjung Alang, Jalan Nuri, Jalan Cendrawasih dan Jalan Burung-Burung lainnya, Ya. yang pegang stand. Ya. Pak Sidik Alianto. Ya. Di nama kerennya Pak Pak Bimim. Bimim. Ya, Pak oke. Bimim. Mantap. Oke, Apa kabar baik, nih Pak Bimim? Baik Pak, alhamdulillah. Walaupun pandemi begini, tapi tetap Aman ya? tetap harus berjuang lah. Gimana kondisi outlet? Aman nih. Apalagi sekarang PSBB Pak. Iya, nggak tahu kenapa ini tambah-tambah terus ini PSBB. Nah, Ya, tapi kalau menurut saya sih, mau bagaimanapun tetap harus tetap jalannya. tetap jalan pokoknya, mau bagaimana, mau ada hujan, mau ada panas apa, tetap hajar aja terus. Nice, mantap. Tapi bisnis volume aman. Kalau untuk bisnis memang awal-awal itu Enggak. agak meningkat tapi terus menurun, tapi sekarang sudah mulai stabil lagi. Oh, mulai stabil. Iya, begitu sudah jalan aja. Tapi nggak sempat diturun bagaimana toh? Enggak, karena apa? Kulihat di grafik penjualan apa sudah mulai normal lagi. Dan Pak Bimim ini salah satu outlet yang tidak hanya jualan produk di counter langsung Pak, grocery, tapi juga Ya, grosir. bukan retail tapi grosir juga ke counter-counter yang lain Pak ya. Sampai Ya. di mana ini Pak? Sampai di mana biasa? Kalau langganan sudah lumayan, setiap kota, hampir setiap kota sudah ada yang ambil, sudah lumayan. Oh, jangan lupa ya, Ya. promo nggak apa-apa ini Pak? Boleh. Promo nggak apa-apa kan? Boleh, Promo kan? boleh. Untuk yang mau ambil grosir, Dragon Sale itu sudah punya aplikasi namanya Dragon Grosir. Download aja di Play Store. Di Play Store itu ketik aja Dragon Grosir. Siap. Di situ langsung muncul. Nah, itu bisa belanja lewat situ, bisa cek-cek harga boleh, bisa dibanding-bandingkan. Oke. Ya, kalau untuk harga mungkin enggak ya bersaing. Semoga lah, insya Allah aja. Yang penting Indosatnya jalan terus toh. Kalau Indonesia Ya. tetap harus. Ini bukan endorse ya pemirsa ini. Tiba-tiba saja nih Pak Bimim, memang yang namanya jiwa pebisnis ya seperti itu, ada momentum ya. Kayaknya hari mumpung. Oke, Pak Bimim, sekarang kan ya Dragon Sale ini sudah ya namanya terkenal lah di Makassar, antara Makassar dan sekitarnya ya. Boleh sedikit mundur ke belakang Pak, ceritakan gimana awal mula berdirinya nih. Bahasa Inggrisnya Naga Sale, bahasa Indonesianya Dragon Sale. Oh, bisa. Saya merintis Dragon Sale itu, buka toko itu dari 2011. 2011. Dari 2011. 10 tahun. Ya, itu berawal dari saya kena tipu orang. Kena tipu. Ya, blessing tipu dulu. guys. Kena tipu. Pertama coba usaha, pinjam modal, usaha dulu aksesoris handphone. Oh, dulu. aksesoris handphone. Kena tipu Oke, dari oke. Jakarta lah, pokoknya bla bla bla, lumayan. Habis itu aku bilang, kalau saya tidak melang, kalau saya tidak gerak, tetap begitu aja, kan? Tapi kalau saya gerak, ya nggak tahu, mungkin ada lubang lagi, ya mungkin jalannya mulus. Nah, pokoknya saya putuskan bergerak aja. Setelah itu saya jalan, itu saya punya utang lama, belum sampai nggak, mungkin sekitar berapa tahun lah, pokoknya baru lunas, pelan-pelan terus mulai. Sekitar baru tahun titik baliknya itu di 2017. 2017. 2017 itu saya lepas semua
jualan aksesoris, servis HP apa saya lepas. Saya fokus khusus jualan kuota internet pakai data dan voucher kuota internet pokoknya sama pulsa. Terus saya dulu masih ingat Indosat itu saya lihat paling bagus kayak petingginya kayak Bu Rosna, siapa itu kayak Alafi Bu Rosna. Wilos Bu Rosna. Itu saya akui dia sport sekali lah. Pertama kayak dia nggak pada bilang ini nggak di sama Bu Rosna tuh? Nggak itu? Ya pasti di bawah aja lah, tunggu aja lah. Ini bukan ini. Oke. Nah itu. Terus? Nah, terus saya mana tadi lupa. Di support sama Bu Rosna. Ya pokoknya biasa pemirsa episode pertama sudah deg-degan. Bukan deg-degan Pak, memang sering lupa saya. Iya. Gimana? Oh ya ini episode pertama kan Pak? Episode pertama, episode spesial. Jadi Pak Bimi harusnya. Ya. Nah, lanjut lah ya. Nah habis itu coba mulai usaha kayaknya ini bagus ini usaha pakai data nih. Semenjak tahun 2012 itu titik baliknya ya bisa dipakai buat nikah. Ya kan? Nikah sama orang mana? Orang istri orang sini orang Siwa. Penjaga toko nih. Enggak. Oh bukan saya kira penjaga tokonya di sini. Enggak lah. Oke, terus terus Pak. Ya bisa buat yang penting cukup lah. Cukup beli mobil, cukup beli rumah, begitu lah pokoknya cukup lah pokoknya. Jadi sekarang sudah berkecukupan. Ya cukup, yang penting cukup aja, enggak usah. Sekarang ada berapa Pak? Kalau counter sementara cuma alhamdulillah 3. Alhamdulillah 3. Sekitar cuma dekat-dekat aja. Dulu pernah bikin 4 terlalu jauh, saat itu kayak nggak sanggup, belum bisa. Yang kan fokus di grosir sekarang. Oh iya, penting domainnya diperbanyak Pak Dik. Iya. Oke. Yang penting sekarang fokus di online di grosir itu aja sih. Harus fokuskan. Nah, kira-kira Pak kan sekarang lagi banyak nih outlet juga saya lihat di jalan tuh semakin semakin bermekaran lah. Iya, menjamur. Iya, semakin menjamur. Datang ke sini ada outlet baru, dan situ ada outlet baru. Tapi ada juga yang datang buka tapi langsung tutup lagi seperti itu. Nah, kira-kira dari Pak Bimim sendiri ada kiat-kiat khusus atau saran buat rekan-rekan masyarakat di sana yang mungkin ada yang membangun buka outlet atau yang mungkin yang saat ini sudah buka outlet tapi masih pengen meningkatkan bisnis volumenya? Kalau menurut saya itu Pak fokus. Fokus. Karena aku lihat banyak orang yang cuma buat sampingan, yang penting ikut-ikutan teman, boleh ikut-ikutan teman, tapi fokusnya juga harus diikutin. Jangan cuma lihat orang teman bagus, cepat, sukses, baru ikut-ikutan aja. Tapi dia nggak tahu, harus fokus. Karena jualan pulsa kuota internet ini saya bilang kayak seperti apa ya? Seperti mungkin kayak dibilang hantu kan? Mungkin. Dibilang hantu, karena nggak kelihatan. Kalau kita jualan fisik kayak gula pasir apa itu kan orang beli gula pasir kasih gula pasir. Tapi kalau gua beli kuota internet beli voucher deh. Bapak beli voucher ke saya. Habis itu bapak gesek masuk di vouchernya, kertasnya jual lagi ke saya mau beli enggak? Oh iya. Jadi kan bukan voucher yang dijual. Iya. Kan nggak kelihatan. Konten isinya ya. Isinya yang dijual itu nggak kelihatan. Makanya kita harus dalam di situ bagaimana cara ceknya, bagaimana biar kita nggak rugi di situ. Kalau kita cuma menjual toh ada orang komplain baru kita nggak bisa menyelesaikan komplain, orang nggak mau lagi datang. Jadi intinya itu kalau kita mau bangun usaha di outlet ini kita harus paham seluk-beluknya Pak ya. Iya. Jadi pakai datanya seperti apa, produknya seperti apa, Ini semua provider. Nah, semua kita provider semua harus bisa dalami. Kalau cuma setengah-setengah, harus pokoknya harus dalami. Kalau mending nggak usah. Iya. Daripada rugi. Betul. Berkelanjutan. Ya, karena kadang-kadang juga memang ada outlet yang saya lihat ya ada kerjaan juga Pak, misalkan pegawai negeri. Jadi buka counter beli barang, sewa penjaga toko, frontliner, ya sudah. Nanti kalau frontliner sendiri kan ya kita tahu kadang ngerti kadang nggak ngerti juga kan. Ya jadi mungkin pada saat ada orang komplain tidak terselesaikan dengan baik Pak ya. Iya. Oke. Jadi intinya harus fokus ke situ Pak ya.
Harus fokus memang. Walaupun dia bilang pegawai negeri, tapi kalau dia bisa fokus tidak masalah. Karena banyak juga teman-teman kita kan yang dia punya usaha 2, 3, dia juga pegawai negeri banyak. Tapi tetap bisa karena dia memang benar-benar juga masuk fokus. Yang penting totalitas harus. Okay. Kalau cuma setengah-setengah tidak bisa, kalau totalitas harus totalitas. Begitu. Oke. Terus Pak, ini kan sekarang masuk 2021 nih Pak. Kami juga sebagai provider Pak yang mitranya outlet lah Pak ya, terus melakukan perbaikan dan yang meningkatkan kualitas kami lah Pak. Nah kira-kira ada saran atau pesan gitu Pak ke teman-teman di Indosat, mewakili outlet Pak, outlet kira-kira apa yang perlu kami kembangkan nih? Mewakili outlet. Karena podcast pertama ya. Iya kan? Jadi mewakili dulu. So keren sekali nih bosku ini. Itu yang pertama. Iya dong. Iya. Ya kan? Oke. Itu kalau untuk programnya ini ada perubahan cukup menarik, cukup saya suka. Oke. Jadi antara program kartu dengan voucher dia sudah dipisah. Sultan dan Jawara SP. Jadi di situ kita bisa lebih enak cara ngitungnya berapa modalnya, berapa cuannya. Cuma kekurangannya itu saya lihat di SP itu terlalu jauh rentangnya antara harga modal sama harga penimbakan sama harga modal. Jadi kita kalau mau jualan, kalau kita nggak subsidi, kalau kita jual harga normal itu terlalu tinggi. Pasti kita kan subsidi karena dapat potongan subsidi mungkin, tapi subsidi nutupin dulu ya gitu ya. Iya, kita nutupin dulu. Nutupinnya terlalu tinggi, terlalu banyak. Jadi saya lihat kemarin tuh sekitar 40% lah. Wah. Iya, enggak lah deh. 20% ya. Lebay. Ya 20% lah berapa kayaknya. Iya. Karena ada cashback langsung dia. Yang lama itu ya 20%, ya 20%. Jadi kalau saya sih mendingan dipangkas lagi tuh biar lebih simpel gitu. Lebih simpel. Nah, kayak seperti namanya simpel. Masa enggak sih? Ya, nanti kita ini. Ada lagi selain itu? Simplifikasi ya. Ya. Selain itu Pak, ada lagi nggak? Kalau untuk program itu sih kekurangannya sejalan kalau kelebihannya kasih juga kayak kemarin di masih kuliah masih banyak. Kalau saya ketemu teman-teman di luar kota masih banyak yang masih belum tahu ini program-program yang kecil-kecil, yang penting bisa ketemu kangen teman-teman, main-main kayak kemarin di Samaluna. Maksudnya buat ini ya, buat program bonding kayak gitu, jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ya, targetnya enggak usah tinggi-tinggi, enggak kayak provider sebelah yang terlalu tinggi. Kan kita yang lokalan. Kasihlah kayak kemarin saya suka sekali hadiahnya, kayaknya banyak sekali tapi walaupun isinya kita nggak usah lihat isi, tapi yang penting ininya ya ada dari Indosat ke outlet gitu. Ada game-game di situ. Ya nanti ya ada kan banyak orang-orang asik di Indosat kayak Pak Ica. Ada Pak Ardi yang jadi host kemarin, dia apa itu yang jadi halo Pak Ardi ya, MC ya. Siapa tahu dia mendengar kan. Sudah ada Ardi, sudah ada Rosna, tapi saya tidak di kita barusan. Oke. Nah, yang begitu. Yang begitu jadi bukan yang dicari itu bukan cari cuangnya untuk kerja, tapi kebersamaannya. Meskipun cuang juga toh. Ya tetap cuang. Ya, meskipun cuang juga. Itu harus di garis bawah nih. Cuang tetap ada. Tapi bukan itu tujuan pertamanya, bukan cuma itu toh, tapi ada banyak. Asik biar apalagi lagi posisi corona begini kan. Posisi corona begini baru kalau kita nggak happy nggak senang tambah pusing di rumah terus. Corona jadi nggak boleh ngumpul-ngumpul dulu, setelah corona mungkin. Ya boleh. Tapi bandel-bandel dikit boleh lah ya. Kayaknya di sini yang bisa lah. Oke, boleh minum ini Pak? Boleh, silakan. Ada jairnya toh? Ada gitu? Ya, oke. Nyebut merek kita ya. Jadi pesan untuk Indosat adalah pertama simplifikasi, yang kedua itu perbanyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan outlet sama Indosatnya ya. Membangun hubungan bonding lah antara outlet sama Indosat. Sip. Oke, mungkin demikian Pak Bim Bim untuk episode kali ini. Terima kasih banyak ke Pak Bosku, Pak Bim Bim yang sudah
datang sama-sama. di tempat kami untuk mengikuti episode pertama. Jadi kalau saya rangkum sih, intinya kalau misalkan rekan-rekan mau membuat outlet, mau merintis usaha outlet, jadi harus pertama fokus, sama yang kedua tadi harus total, Pak ya. Harus fokus sama harus total. Jadi ya insya Allah kita semua bisa diberikan rezeki yang sama lah dengan Pak Bimim. Dan saya juga berharap Pak Bimim juga bisa bertambah rezekinya. Amin. Nah, Pak Bimim bertambah rezekinya, Sultan dan Jawa SP-nya juga makin mantap. Toh, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup episode pertama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di episode Opurita berikutnya. Opurita, cerita outlet. Cerita kita semua. Hey, thank you very much.